dia harus menempuh waktu 10 jam berkereta cuma buat pacaran. Wow, 10 jam buat pacaran. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. This is After Campus. Oke, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita ditemani Dimas Yuda dan Juljas Topi. Wah. Oke. Yo, Gimana kabarnya? yo, alhamdulillah. Dimas sekarang di Mas mana? Randy. Oke, Dimas sekarang di mana, Dimas? Sehat. Saya ke Dimas dulu nih. Orang lagi di Bengkulu, di Bengkulu. Di Bengkulu, iya. Kalau Mas Juljas gimana? Sehat? Lagi di Bangka sekarang. Renang ya. Di pulang kampung. Oke. Jadi judul podcast kita hari ini adalah bucin berfaedah. Jadi ya, gimana sih bucin yang berfaedah? Ini saya dikirimi video ya. Wow. Oke, dikirimi video dari Opini ID ya, yang bisa kita simak sama-sama. Oke, kita lihat. Dikirim bahasanya. Dikirim ya. Ketika jutaan Nah, orang jadi pengangguran dan banyak negara tertimpa krisis, oke, saya kalian kedengaran suaranya? Tidak. Belum. Udah, Mas. Oke. Saya lupa tadi. Oke. Kita cek. Oke. Kita coba lihat di awal ini. Ini ada video dari Opini ID ya. Ini Opini ID, salah satu web yang sering saya gunakan ya. Keren kali ya. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. ketika jutaan orang jadi pengangguran dan banyak negara tertimpa krisis, orang ini malah tambah kaya. Nggak Oke, menurut yang ada di pikiran kalian, siapa sih orang ini? Saya ke Dimas dulu deh. Iya, berpinin. Sekarang orang zaman-zaman COVID ini susah, zaman-zaman COVID susah, ini susah. Menurut Anda siapa sih ini? Makanya sih bisa membaca pikiran. Iya. Pikiran masa depan. Jadi saya pikir kayaknya pemilik Zoom deh. Karena di situ tulisannya Zoom. Contekan. Oke. Pemilik Zoom. Oke. It's okay. Oh iya, itu Coba. founder Zoom tulisannya tuh. Coba ke Juljas. Ada mikirnya ini siapa ini? Oh, kalau saya mikir developer artis. Buka YouTube. Oke. Saya udah tahu. Developer artis. Iya. Buka YouTube. Oke, kita lanjut VT-nya ya. YouTube mungkin. main-main, nambahnya sebesar puluhan triliun rupiah sejak Maret 2020. Sekarang, dia bahkan jadi orang terkaya nomor 293 di dunia versi Forbes. Dia adalah CEO Zoom. Wah, ini tepat sekali ini. Jadi CEO Zoom ya. Jadi si Saya salah dong. Eric Yuan. Jadi CEO dan founding father Zoom. Oke. Kira Dimas, Mas tadi. coba dari lihat VT yang tadi ya. Eric Yuan. Kalau dari namanya ini, menurut Dimas ini dari mana ini? Wah, kayaknya dari Yuan juga. Yuan kan mata uang Cina, dari Cina kayaknya. Dari Cina. Apakah ini dari Wuhan? Iya. Oke, coba ke Juljas. Dari mana sih si Eric Yuan ini dari VT ini? Ini kalau namanya Eric kayaknya dari Indonesia. Yuan tuh dari Cina. Kayaknya peradean Tionghoa deh. Orang Bangka Tionghoa. kayak. Voice. Tionghoa. Jadi emaknya orang, emaknya. Jadi ibunya Iya. ini orang pribumi, Indonesia. bapaknya ini Ya. orang Cina. Orang Cina. Cina, iya. Bergabung jadi si Eric Yuan. Oke, bisa. Ya, benar sekali. Di sini seluruh orang bisa beropini di podcast ini, oke? Oke, kita Eric lihat lagi. Yuan. Cerita Eric membangun Zoom mungkin bisa disebut sebagai bucin yang berfaedah. Wah, lihat lagi. Alna, dia terinspirasi bikin Zoom waktu LDRan sama sang pacar yang sekarang udah jadi istrinya. Oke.
Dari tadi dia tuh memikirkan buat Zoom itu karena LDR gitu ya. Karena LDR, tahu ya LDR ya? Bukan jarak jauh ya. Pertanyaannya, Dimas pernah LDRan gitu? Belum, Pak, belum. Tahu. Ois. Mantan? Punya pacar sekarang? Iya. Tidak sih, Pak. Oh. Apakah Anda bucin? Tidak juga. Tidak juga. Jadi kalau Anda tidak bucin, Anda memandang orang-orang bucin itu salah. Enggak tuh. Ini kalau orang bucin itu salah atau tidak ini? Kalau kita lihat, orang yang bucin itu salah atau tidak? Kalau ke Dimas dulu, bucin itu salah atau tidak? Orang yang bucin gitu. Kalau dari kata bucin itu katanya budak cinta ya. Kayaknya sampai-sampai kalau sampai-sampai jadi budak berarti berlebihan sih. Kayaknya nggak sehat lah kalau berlebihan ya. Jadi Anda Kalau setuju? tadi katanya berfaedah, mungkin ada yang Oh, iya. unik gitu, yang bermanfaat lah gitu. Oke. Dari bucin. Mungkin, kita juga nggak tahu sih. Oke, saudara Juljas. Apakah Anda bucin? Wih, janganlah. Udah, sekarang udah 3 tahun menjomblo ini. Iya. Wah, 3 tahun ke jomblo. Yang mau silakan subscriber saya, yang mau nomornya ada di bawah di deskripsi. Oke. Ya, masih kosong. Oh. Jadi kalau menurut kamu bucin itu salah enggak? Bucin itu salah enggak? Wah, kalau bucin ya. Orang yang bucin sebenarnya apa ya? Pikirannya tuh fokus tertuju kepada pacarnya itu aja. Jadi setiap belajarnya itu kurang fokus. Tapi luar biasa buat Erik Yuan ini, di dalam kefokusan dia kepada pacarnya, timbul sesuatu bisnis baru di pikirannya. Keren. Ini yang bagus. Mungkin kita bisa contoh, Ren. Wah. Jadi Anda ini setuju bucin jadi? Ya, tidak. Tidak setuju bucin berarti Anda ini Anda tidak suka dengan Iya, orang yang bucin bisnis gitu. itu banyak jalannya. Tidak perlu bucin dulu, baru kita pikir bisnis. Oke. Kita konteks tidak tahu nih Jul, videonya Jul, belum nonton ceritanya. Oke. Jadi kesimpulannya dari fact 1 ini, bucin ini boleh atau tidak itu sih? Ya, Tapi kalau dari katanya kan bermanfaat. Mungkin ya kalau bermanfaat sih Berfaedah. bagus. Coba. Mungkin bucinnya jarak jauh bagus juga sih. Oke, coba dari Dimas dulu. Bucin dekat-dekatan itu kan ada setan. Coba dari Dimas dulu deh. Dari sini kesimpulan VT yang berapa nih? Bucin itu gimana nih? Boleh atau suka atau tidak? Kita kan beropini di sini. Di sini opini semua yang main gitu kan. Opini dan sampai selesai dulu. Tapi kalau dari Ya, videonya juga dari ini, opini ID. dari kata bucin itu kan kayaknya artinya konotasinya negatif. Oh. Tapi ada berfaedahnya, ada kontras gitu sih. Oh iya. Tapi kayaknya Dua kata kalau yang berlawanan ya. iya, soalnya kalau dia jadinya positif ya pasti bagus lah. Kalau ada kata berfaedah, yakin sih ini bagus deh. Oke. Jadi kalau bucin itu boleh enggak tergantung gimana sebagai orangnya, sebagai orang itu mau melakukan seperti apa. Oke, kalau gitu, coba saudara Juljas ini. Jadi gimana? Boleh bucin atau tidak? Ya, kalau saya lihat ya. Ada yang mandi tuh. Iya. Kalau untuk kita bucin-bucinan sih ya, masa muda itu adalah masa yang berapi-api. Nikmatilah masa muda, walaupun bucinnya terlalu jauh tidak apa-apa, bucin jarak jauh ya, tapi juga kita memikirkan kalau kita umat Islam, bucinnya jangan berlebihan. Bucin dalam diam saja. Iya. Oke. Dari sini saya tarik kesimpulan bucin itu tidak salah. Yang salah itu yang berlebihan. Bucin itu bisa berfaedah kalau kamu bisa memanfaatkannya. Oke, kita lanjut ke VT selanjutnya. Waktu Erik berkuliah di Shandong University of Science and Technology di Cina pada tahun 1987, dia harus menempuh waktu 10 jam berkereta cuma buat pacaran. Wow, 10 jam buat pacarannya. Dimas, pernah pacaran? Kenapa tuh? Pernah.
dari rumah ke rumah mantan, ya mantan mau pacar itu berapa jam? Oh, 5 menit paling. Berapa menit? Oke, Jul, gimana pernah? Ya, saya tidak pernah. Tidak pernah sekali, Wow. Pak. Oke, oke, Ya, oke. Jangan mengingatkan saya kepada masa-masa yang kelam. Iya. Pacarnya berapa langkah dari rumah? Iya. Kok aku tahu? Ya, lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Oke, oke. 5 langkah dari rumah. Oke, oke, oke. Kita lanjut aja VT jangan. Gak jarang, dia ketiduran sambil berdiri di kereta. Terus dia berpikir, gimana caranya ya bisa pacaran tatap muka tanpa naik kereta 10 jam? Wah. Ini ada pemikiran dari Eric Yuan nih. Bagaimana caranya untuk berbicara tanpa tatap muka naik kereta 10 jam gitu ya. Jadi salah satu pemikiran yang mantap ini ya. Coba kita lanjut ke dulu. Kereta 10 jam. Ide itu terus ditanam di benaknya hingga dia lulus kuliah S2 dari China University of Mining and Technology. Kemudian, di awal 1990, dia bertekad untuk pergi ke Amerika Serikat karena Oke. internet sedang booming-boomingnya. Nah, tanyanya, Dimas sudah pernah ke Amerika? Oh, belum sih, Pak, belum. Oh. Kenapa Anda belum ke Amerika? Apakah Anda benci Amerika? Saya tidak membenci suatu negara. Oh. Kita benci kan sifatnya. Oh ya. Kalau Jul, kalau Jul Maka kalau sudah ke Amerika, Ya, baru rencana aja. rencana enggak? Ame itu artinya ibu, Rika itu artinya cewek. Jadi Amerika ibunya Rika gitu ya. Oke, itu fake itu. Oke, kita lanjut aja. Ternyata susah buat masuk ke Amerika pada saat itu. Nah, jadi si Eric Yuan ini susah masuk Amerika. Mungkin kalau menurut Dimas ini, kenapa sih di opini Dimas, kenapa orang susah masuk Amerika? Masuk ke Amerika gitu. Kalau sekolah ke Amerika misalnya itu, kenapa orang susah? kalau sebenarnya sih enggak susah sih. Tapi kalau dalam konteks video ini, kayaknya tuh waktu masa-masa Jepang sama Cina masih itu, image Cina di Jepang, image Cina di mata Amerika waktu itu masih jelek. Karena saya ada beberapa baca berita gitu, sejarah-sejarah itu, kalau emang Cina sama Amerika tuh dulu tuh emang nggak, image Cina di mata Amerika tuh emang kurang baik. Jadi emang orang Cina agak susah masuk ke Amerika kalau dulu. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu. Sekarang COVID susah. Udah benar-benar. Oke, sekarang Jul. Jas. Ya, kenapa ini menurut opini kamu nih? Kenapa si Eric Yuan ini orang itu susah masuk ke Amerika gitu? Mau belajar atau apa susah? Ya, selain ada perang dagang Amerika dengan Cina, ya, ada juga yang namanya perbedaan dari kapitalis, perbedaan dengan komunis. Ya, berseberangan lah Amerika dengan Cina tuh. Walaupun dulunya pernah jadi sekutu, pernah loh jadi sekutu. Iya. Oke. Jadi itulah, kalau sekarang kan lagi dunianya lagi mau perang tiga mungkin. Oh, jangan doi. Oke. Itu ya. Jadi agak susah masuk ke sini. Kita lihat lagi VT-nya. Visanya ditolak 8 kali dalam jangka waktu. Oke, 8 kali ditolak ini Eric Yuan. Anda Dimas berapa kali ditolak cewek? Belum pernah sih, Pak. Uish, Anda ganteng sekali. Oh, baru sekali. Jul, berapa kali ditolak? Yeah. Kalau ditolak juga belum pernah, Kak. Uish, Pasti. kalian pakai pelet semua ya? Playboy, Fuckboy. Ya. Pernah kayak gini, pernah pacaran, memang diterima. Cuma sehari udah ada putus. korelasi dengan topik. Ya. Lanjut silakan Jul. Silakan. Aneh lah pertanyaan dari tadi. Saya merasa agak janggal gitu. Kenapa ini konteksnya kucing? Pertanyaannya ke pribadi bener ya. Ditolak kan? Ini ditolak nih. Si Eric Yuan. Oh, iya. Kita ambil kata ditolaknya nih. Kita ambil kata ditolaknya. Si Eric Yuan 8 kali ditolak. Ditolak dalam kurun waktu 2 tahun jadi.
Jadi kalau Anda ditolak, itu apa yang Anda lakukan, Dimas? Ayo. Wah, kemarin itu waktu SBMPTN tuh tolak tuh di Brawijaya sama Erlangga. Wis, Brawijaya dan Erlangga nolak Anda. Iya. Punya apa? Nah, itu kebetulan mendapat kesempatan kedua. Lolos kita lagi. Wis. Sekarang udah diterima. Terus juga kemarin tuh beberapa kali ngirim SK ditolak juga. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita sering-sering tolak, ini deh, contohnya Erik ya. Banyak ditolak, karena sukses juga. Karena penolakan itu punya kita masing-masing individu punya jatah gagalnya masing-masing. Kalau gagal ditolak deh. Wah. Oke. Kan dulu nih jatah gagalnya nih dia. Kalau udah banyak nih kan, nanti ujungnya berhasil juga. Oke, saudara Juljas lah. Pernah ditolak ya? Pasti pernah ditolak, mau ditolak cinta maupun ditolak apapun pernah ditolak. Gimana kalau ditolak berkali-kali, apa yang Anda lakukan? Ya, banyak sekali saya ditolak. Tolak beasiswa 2 kali. Tolak apa lagi ya? Tolak bala. Berkas-berkas banyak lah ya. Jadi ketika saya gagal, saya mempunyai prinsip kayak gini. Saya punya cara sebenarnya ya, supaya meminimalisir kegagalan dan menjadi sebuah keberhasilan. Iya. Ya. Jadi sebelum kita mendaftar atau mengajukan itu, plan-plannya tuh harus banyak. Misalnya kita mengajukan ke universitas itu banyak, ya, jangan cuma satu universitas saja. Ingatlah bahwa di dalam kegagalan itu ada kita menemukan cara untuk berhasil. Setiap satu kegagalan pasti menemukan cara berhasil. Oke. Oke, kalau kayak Oke, Pak. Ada lagi, Pak. Randy. Iya. Randy. Iya. Allah tuh baik. Allah tuh menjawab doa. Yang pertama, iya silahkan. Yang kedua, iya nanti. Kapan saja ya. Mungkin waktu yang terbaik. Yang ketiga, iya. Yang lain, bukan yang ini, yang lebih baik. Iya, itu caranya. Ingatlah, Allah pasti terbaik. Ingat baik. Oke, saya tarik kesimpulan dari VT ini ya. Jadi ditolak itu nggak apa-apa ya. Ditolak itu normal. Yang nggak normal itu Anda ditolak dan Anda putus asa di situ. Oke. Asik. Oke. Kita lanjut VT-nya. 2 tahun. Akhirnya, Erik menginjakan kaki di Silicon Valley pada 1997. Erik langsung bekerja untuk Webex, yang saat itu merupakan real-time collaboration company, yaitu perusahaan software yang memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja dalam suatu proyek secara bersamaan. Nah, jadi si Iwan ini pas sampai ke Amerika ya, itu langsung bekerja dengan Webex gitu ya. Coba ke Dimas dulu. Kalau Anda pindah dari Bengkulu nih, ya, pilih mana? Ya, belum pindah ya, belum pindah. Ini andai kata opini gitu. Oke. Saya mau tahu. Misal, ini kan dia tuh pindah untuk cari pekerjaan gitu ya. Anda pilih mana? Gaji besar di tanah orang atau bekerja di tanah sendiri dengan gaji yang kecil gitu? Kalau saya sih tidak terlalu mementingkan gaji sih sebenarnya. Yang penting sih kebermanfaatan itu. Jadi kalau sesuai pertanyaannya lebih baik bekerja di tanah sendiri. Tanah sendiri itu maksudnya tanah Indonesia atau tanah milik saya sendiri? Bisa ya. Oke. Lebih memilih mana ya? Oke. Saya spesifik ini pertanyaan. Lebih memilih mana kalau kerja di luar negeri dengan gaji yang fantastis, misal sampai 500 atau 1000 pound sterling ya, atau di Indonesia hanya gaji dengan UMR gitu, 2 juta 4 juta. UMR lumayan jauh ya Pak. Oh ya. Oke, saya pendekkan dikit lah angkanya itu. Jadi lebih memilih mana, kerja di luar negeri dengan gaji fantastis atau kerja di tanah air dengan gaji yang biasa-biasa saja gitu. Kalau dilihat-lihat sih, saya kan kebetulan jurusannya teknik komputer kan. Jadi
peluang di Indonesia ini agak lumayan banyak sih peluang untuk dikembangkan lagi. Namun tapi saya lebih banyak belajar lagi sih di apa negara-negara lain yang lebih maju untuk tentang bagian teknologinya. Karena menurut saya di Indonesia masih kurang banget sih teknologinya, kembangan teknologinya. Jadi Anda memilih untuk sainsnya. Jadi Anda memilih untuk keluar ya? Bakal keluar dulu. Habis itu nanti sekitar 10 tahunan baru balik ke Indonesia, baru bangun di sana. Bawa bekal dari sana. Jadi cari dulu ilmu di luar. Baru ke sini. Oke, bagus juga ya. Jadi keluar dulu, cari ilmu, balik lagi ke Indonesia untuk bangun daerah gitu ya, untuk bangun tanah air ini. Oke, kita ke saudara Juljas. Gimana? Pilih mana ini? Mau kerja di luar fantastis atau kerja di Indonesia biasa-biasa aja gitu? Ya, saya sependapat juga dengan Mas Dimas ya tadi ya. Ya karena di Indonesia ini selain murah, murah itu jangan lihat Dimas dong. Iya biasa aja. Aku nengoknya ke opini ID. Iya. Oke. Indonesia ini selalu murah. Wow. Ingat itu nanti ada netizen yang menghujat. Jadi kemarin tuh ada gini Ren. Ada satu kejadian, ada berita yang Ibu Megawati tuh. Ibu Megawati, Nelly ini kerjanya apa sih? Enggak membangun bangsa, ya dah. Padahal kita tahu sebenarnya milenial Indonesia ini banyak ya, banyak punya skill ya. Tapi mereka di negeri sendiri itu kayak tidak dianggap, fasilitasnya nggak ada, ya dah. Tempat pekerjaannya susah. Jadi mereka ke negeri orang. Contoh kemarin ada di Malaysia. Di Malaysia mereka diagungkan sampai dijadiin kayak, wah ini loh, ikon saya, ikon dari negara kami gitu. Sampai di kayak gituin ada. Yang salah sih dari pemerintah juga. Kalau pemerintah memberikan fasilitas yang bagus, pemerintah memberikan gaji yang cukup, ya akan kerja juga di Indonesia. Tapi lebih suka di luar negeri juga Ren. Belum pernah soalnya. Apakah Anda ingin punya istri orang bule? Ya boleh lah, memperbaiki keturunan. Oke. Saya tarik kesimpulan VT dari ini ya, dari bahasan yang ini. Jadi bekerja di luar negeri itu nggak salah, karena itu juga bisa membangun kita ya, menaikkan mata uang kita. Bekerja di luar negeri nggak masalah. Jadi ilmu yang ada di luar negeri nanti akan kamu praktekkan, kamu ambil dan kamu bangun negerimu sendiri ya. Itu. Oke. Kita lanjut VT-nya. Erik jadi salah satu orang dengan karir cemerlang di Webex. Hingga saat Webex diakuisisi oleh Cisco pada 2007, dia dipercaya menjadi salah satu wakil presiden. Nah, kebetulan pada tahun yang sama, Apple meluncurkan iPhone. Erik melihat peluang yang sangat besar, yaitu sebuah software kolaborasi antara video conference, audio, hingga website. Bukan hanya untuk komputer biasa, tapi juga smartphone. Menurut Erik, ide ini adalah jawaban dari ketidakpuasan customer terhadap fitur-fitur yang ada di Cisco Webex. Dia lalu menyampaikan idenya kepada para petinggi perusahaan. Di luar dugaan, ide Erik ternyata ditolak oleh perusahaan. Oke. Dari VT yang tadi ya. Jadi si Erik nih merupakan wakil presiden Webex jadi ya. Nah, kita ke Dimas dulu deh. Jika kamu tuh sudah jadi gantian dong. Oh iya. Ya. Jadi mana nih? Juljas dulu. Iya, enggak apa-apa. Dimas dulu lah. Oke, jadi kalau misal nih kita nih lah jadi wakil presiden di perusahaan gitu ya. Nah, wakil presiden perusahaan, kita ingin join ya. Kita punya ide-ide yang bagus ini, kita ajuin ini ya, kita ajuin ide kita ini, tetapi ditolak gitu. Gimana strategi lainnya? Kalau misalnya Kak Dimas nih punya ide yang bagus nih, punya ide, ajui ke perusahaan nolak, apa yang Anda lakukan? Menyantet perusahaannya? Aduh, ekstrim juga ya. Kalau saya sih, misalnya nih dalam satu kasus tuh kayak dia punya inovasi kan, ide inovasi untuk mengembangkan perusahaan itu, tapi malah ditolak gitu kan.
Menurut saya ya coba lagi, tawarkan lagi sih. Kalau saya pribadi saya akan tawarkan lagi, tapi dengan perbaikan-perbaikan yang sudah saya cari. Tentunya saya juga kita harus tahu nih alasan kenapa kita ditolak. Itu penting banget tuh, kenapa alasan kita tolak atau alasan kita gagal. Jadi kita bisa berbenah nih, bakal coba lagi sih. Oke, kalau Saudara Juljas, kalau misalnya Anda ditolak, ada punya ide yang cemerlang ini, misalnya ide cemerlang, habis itu ada lempar ke perusahaan nih. Nah, ditolak perusahaan, apa yang Anda lakukan? Ya, biasa sih sebenarnya. Ditolak karena setiap orang itu berbeda pikiran, berbeda pendapat. Mungkin lebih baiknya sebelum lempar ke perusahaan, mungkin ke karyawan dulu, atau minta pendapat ke teman-teman pribadi, teman-teman dekat ya. Tapi bisa kayak gitu dulu. Tapi bisa bahaya juga kalau ke teman-teman dekat. Bisa jadi ide Anda diambil oleh orang, betul enggak? Ya. Sebagai wakil presiden udah tinggi loh. Wakil presiden tuh udah tinggi lumayan. Iya, ini Erik kalau Anda misalnya. Kalau aku jadi apa nih? Jadi apa? Wakil presiden. Misal Anda kerja di perusahaan nih, punya ide cemerlang nih. Apakah akan langsung ke atasan, atau kalau langsung ke atasan misalnya ditolak, apa yang Anda lakukan gitu? Kalau saya sebagai karyawan ya, yang pasti jangan dulu lah ide ini kita beberkan kemana-mana, karena kan punya pribadi ya. Kalau kata saya sih nggak apa-apa sih. Ya ada apa-apa kalau masih aman. Ya kalau orang-orang ini kan adalah kesempitan dalam kesempatan, kesempatan dalam kesempitan. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih. Kita malah perlu sering-sering banyak sih ke teman, ke orang-orang terdekat. Bahkan ke lawan juga nggak apa-apa sih kita cerita. Soalnya kalau Ada kita baiknya juga. kita ini kita bakal pasti lebih. Kalau misalnya dicuri nih, berarti belum takdir kita di sini. Oh Kita iya. memang belum nasibnya. Percaya takdir ya Mas ya. Oke. Kita kan maaf motong juga. Kita lanjut. Ya udah apa-apa. Ya, tergantung ya keadaan. Ya kalau keadaannya kita lihat teman-teman kita yang nggak bisa diajak bagus, ya pakai sendiri. Kalau teman-temannya bagus, ya bisa diajak ngobrol bareng, diskusi bareng, ya bagus juga untuk menambah bagus ide itu. Oke, saya tarik VT lah di sini. Dari VT yang ini saya tarik kesimpulan bahwa jika Anda punya ide yang cemerlang, cobalah untuk diungkapkan. Siapa tahu kalau itu diterima, Anda akan menuju tahap yang lebih tinggi. Kalau ide itu ditolak, yakinlah bahwa Anda bukan turun kelas, tetapi Anda sedang menuju tahap yang lebih tinggi. Oke, naik kelas gitu ya. Asik. Meski begitu, dia tetap percaya bahwa idenya dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 2011, dia memutuskan untuk keluar dari Cisco Webex dan memulai petualangan membangun Zoom. Oke, ini yang keren lagi nih. Sudah ada gaji tetap wakil presiden. Gajinya pasti tinggi dong, berdolar-dolar. Nggak mungkin gajinya hanya $100, pasti sudah sampai ribuan dolar gitu ya per bulan gitu. One month is $1,000. Oke. Kalau Dimas melihat ini, Anda lebih memilih bekerja dengan sebuah perusahaan dengan gaji besar, atau seperti ini, keluar dari perusahaan Anda sudah memiliki wakil presiden, keluar dari wakil presiden itu dan bikin perusahaan sendiri, gitu, yang itu bisa peluang Anda gagal? Kalau saya lihat dari Bang Erik, kayaknya pasti banyak pertimbangan sih yang bakal dipikirkan gitu, gimana bakal kelanjutan ke depannya. Menurut saya salut sih sama Bang Erik, dia lepas zona nyaman dia gitu, zona nyaman kayak lagi. Jadi kelepas dari zona nyaman masuk ke situ ya, jadi bikin sendiri. Kayaknya juga waktu itu dia masih muda, 30-an atau berapa. Emang harus banyak gagal sih. Yakin lah pasti gagal, tapi seberapa lama kita gagalnya itu. Jadi Anda memilih apa? Anda memilih bekerja di perusahaan atau keluar? Pilihannya dua kok. Jadi Anda pilih mana? Seperti itulah saudara ini, seperti itu. Kalau saya sebagai pribadi sih
saya pribadi itu yang nabung dulu lah banyak-banyakin, karena saya juga tidak, saya sebagai pribadi sebagai seorang manusia ini memang punya cita-cita sendiri gitu di masa tua. Jadi saya pengen cepat pensiun dini lah untuk menikmati masa tua gitu. Jadi saya mikir saya tetap bakal bertahan sih. Tetap jadi sebagai vice presiden gitu. Soalnya capek lah hidup di dunia ini. Jadi Anda memilih jadi wakil presiden tetap ya. Jadi Anda tetap memilih bekerja di situ gitu ya. Jadi Anda gak mau ambil peluang-peluang yang muncul lainnya gitu. Oke. Iya. Oke. Kalau Julja, ini Anda ingin pilih mana? Bekerja tetap sebagai wakil presiden yang sudah gajinya tinggi, atau ingin keluar bikin perusahaan baru? Yang di keluar itu Anda peluang gagal gitu. Kalau Dimas tadi pilih kerja lama aja yang dapat duit setiap bulan gitu ya. Oke, kalau bisa dua-duanya enggak apa-apa. Bisa dua-dua. Ada dipilih kalau disuruh milih. Iya. Kalau dua ada apa-apa. Dua. Ya, Poligami. kalau satu ya. Kata-katanya Kalau ini. satu yang Satu. pasti kita lihat dulu. Lihat dulu apa sih kelebihannya, kekurangannya, kita keluar apa, kita bertanya apa sih kelebihan kekurangannya. Ya. Nah, kalau aku sih enaknya tetap dulu kalau belum fix. Tetap dulu. Oke. Karena ya, benar. Kalau secara aman ya, kalau secara aman itu bertahan dulu. Kontra harusnya. Kalau kita Ren. Ya. Bentar ya. Kalau kita keluar, ya dah. Ya. Itu resikonya lebih besar. Ya. Resiko lebih besar pasti. Kalau bertahan, insya Allah. Tapi orang-orang yang keluar itu adalah orang-orang yang good job, luar biasa mentalnya, kuat. Dan saya perlu pikir-pikir dulu kalau kayak gitu. Oke. Walaupun saya mempunyai impian sendiri. Oke. Kalau bisa dua, kenapa pilih satu? Iya. Tapi dia tidak mau didoakan gitu ya. Istri dua lah. Lagu Ahmad Dhani, enaknya beristri dua. Oke, kita balik ke topik ini. Oke, saya cari kesimpulan. Jadi kalau Anda ingin hidupnya itu kalau Anda sudah jadi di stuck ya. Kalau Anda sudah di atas, artinya itu kayak presiden gitu ya, di atas itu. Jika Anda ingin naik level lagi, maka Anda harus turun ke bawah dan naik lagi. Gitu. Sebenarnya di sini, ketika dia sudah ada di atas, akunnya sudah di atas, ya. Tapi kalau sudah di atas, lihat ke atas, nggak ada lagi. Dan ketika Anda ingin naik level lagi, Anda harus turun dan bangun lagi. Gitu. Yang saya ambil gitu. Tapi kalau mau standby di atas, ya nggak apa-apa. Ya.